Akar cerita ini ditulis oleh Ol Fatih Maulana. Hai semuanya, nama saya Fatih, penakluk kota impian. Ia adalah junjungan kami. Amin. Novel Arloji Tanpa Jam, Demi Masa. Waktu yang ditawan. Arslan hidup di negeri Korneo, sebuah negara kecil pecahan dari bekas negara besar di kawasan Asia Tenggara. Negeri itu lahir bukan karena perjuangan, melainkan hasil dari pembuangan. Negeri paria bagi induknya. Tahun 2061, Korneo dipaksa berdiri sendiri setelah negara induknya menolak memberi makan dan kehidupan bagi wilayah yang telah kehilangan hampir seluruh sumber daya yang pernah dimilikinya. Kekayaan tambang yang terkandung di bawah buminya telah habis dikeruk dan menyisakan hamparan tanah tandus dan gersang. Sedangkan lautnya telah rusak oleh bisa polutan yang membunuh nyaris segenap biota laut. Airnya berwarna hitam. 4,5 juta jiwa manusia ditinggalkan begitu saja, seolah menjadi beban yang harus dibuang ke jurang nasib. Mayoritas penduduk Korneo beragama Islam, tapi takdir mereka berada di tangan seorang pemimpin lalim yang mengaku sebagai sang penguasa waktu. Ia muncul menjadi pemimpin di tengah kekacauan ekonomi, sosial, dan politik. Dia menjanjikan ketertiban dan kesejahteraan di dunia yang retak. Dengan suara yang bergetar antara keimanan dan kesombongan, ia berkata, "Waktu adalah milikku, dan kalian hidup di dalamnya." Sang pemimpin memiliki sesuatu yang ia sebut chip waktu. Sebuah perangkat kecil yang tertanam di pergelangan tangan rakyatnya. Seperti arloji tanpa jarum, tanpa angka, tanpa suara. Satu-satunya yang dapat menggerakkan atau menghentikannya hanyalah dia. Rakyat percaya, chip itu adalah penanda kehidupan modern. Padahal nyatanya, itu adalah belenggu yang tak terlihat. Dan ketika ia berkehendak, waktu di Korneo benar-benar berhenti. Waktu akan berjalan sesuai seleranya. Sementara rakyatnya terdiam dalam kebekuan, ia dan para anteknya menikmati kemakmuran dari hasil penjualan chip yang menjadi sumber kekuasaan sekaligus kutukan. Bagi Arslan, waktu bukan lagi sesuatu yang berjalan, melainkan sesuatu yang diizinkan untuk bergerak. Manusia Korneo terbiasa bangun bukan karena mentari, melainkan karena getaran halus dari chip di pergelangan tangannya. Getaran itu menandakan izin waktu telah diberikan, hari boleh dimulai. Begitulah sistem di negeri Korneo bekerja. Setiap gerak, setiap langkah, bahkan detak jantung seolah tunduk pada kehendak satu orang, sang penguasa waktu. Akulah pengatur segalanya. Akulah yang memberi kalian kehidupan dan kematian bagi para pelanggar hukum Korneo. Arslan bekerja sebagai pemilik sebuah bengkel jam peninggalan pamannya. Di samping bengkel itu terdapat warung kopi swalayan miliknya yang lumayan ramai menjelang asar. Di samping kopi, ada juga makanan favoritnya, yaitu bolu kukus 1000 rasa. Arslan kadang duduk di sana, menyesap kopi perlahan sambil memikirkan bagaimana menjadi warga Korneo. Ia juga suka melukis di sela-sela waktunya. Saban hari Arslan berada di bengkel ini, memperbaiki jam-jam yang rusak, benda-benda dari masa lalu yang dianggap tak berguna lagi. Ironisnya, di negeri yang waktu saja bisa dihentikan kapan saja, jam-jam itu menjadi simbol perlawanan kecil dalam diam. Arslan bisa berjam-jam duduk melakukan pekerjaannya memperbaiki jam. Untuk warkopnya memang swalayan, jadi tidak terlalu menyita waktunya. Arslan selalu bersyukur ia punya 3 pendapatan, dari melukis, pemilik kafe, dan pemilik bengkel jam. 3 bulan yang lalu, ada orang asing yang membeli lukisannya dengan harga 15 juta. Alhamdulillah, katanya selalu, "Ya Allah, beri aku jalan yang lapang, agar aku bisa membantu masyarakat Korneo yang gak mampu." Itu doa Arslan setiap pagi dan petang ketika membuka dan menutup pintu warung kopinya. Setiap kali Arslan membuka tutup belakang jam, ia merasa sedang menyentuh rahasia dunia yang telah dilupakan. Bahwa waktu seharusnya bebas, bukan diperdagangkan. Namun kehidupan di Korneo tidak memberi ruang bagi idealisme. Manusia Korneo adalah robot yang bekerja untuk pemimpinnya. Mereka mesti rajin bekerja bila ingin terus hidup. Dengan bekerja dapat uang, dan uang itu dibelikan token, agar jam di tangannya tetap menyala. Chip di tangannya adalah bukti ketaatan. Tanpa chip, seseorang tak bisa membeli makanan, mengakses air bersih,
bahkan tak diakui keberadaannya. Rakyat Korneo menyebut mereka yang menolak memakai chip sebagai orang hilang. Bukan karena mati, tapi karena dihapus dari sistem. Orang hilang bisa meninggal di mana saja dan kapan saja. Arslan sering berpikir bagaimana bisa waktu menjadi senjata. Tapi setiap kali pertanyaan itu muncul, ia menahannya. Sebab di negeri ini, bahkan pikiran pun bisa membuatmu kehilangan waktu. Malam hari ketika kota Korneo tenggelam dalam cahaya biru dari menara pusat, tempat sang pencipta arloji mengatur detik demi detik, Arslan sering menatap chip di pergelangannya. Di sana tidak ada jarum, tidak ada angka, hanya lingkaran kecil yang berdenyut pelan, seperti nadi buatan. Ia tahu, selama lingkaran itu berdenyut, itu artinya ia masih dibiarkan bernapas. Tapi dia tidak tahu sampai kapan. Ia bahkan tidak memiliki kuasa untuk mengatur waktunya sendiri. Tapi aku yakin, kejahatan pasti ada batasnya. Semua ada putarannya, hanya waktu saja. Arslan mematikan lampu kamarnya. Ia tertidur.